Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa itu dakwah sebelum periode sebelum Wali Songo. Dengan saya Asraf Fajar Rafif absen 10. Saya Haifah Faustin absen 16. Dan saya Tiara Apriliana Natasha absen 31. Dan saya Primana Syalofa absen 26. Jadi apa sih jalur kedatangan Islam itu? Jadi, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7. Dan yang paling awalnya menyebar ajaran Islam itu ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Sima, Nusantara di kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam penegakan hukum, datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Nah, ada juga nih teori dari Persia, yaitu mengemukakan Islam bukan dari Persia. Buktinya adalah kesamaan tradisi Syiah seperti peringatan Asyura di beberapa daerah, misalnya di Tabot di Bengkulu dan Suro di Jawa, serta penggunaan gelar Syah pada raja-raja Samudra Pasai. Namun, pengaruh Persia lebih dominan pada periode selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada teori Gujarat menyebutkan Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Buktinya adalah kemiripan batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh, raja pertama dari Samudra Pasai, dengan nisan di Gujarat, serta hubungan dagang yang intensif antara Nusantara dan India. Teori ini sering dianggap paling kuat dalam menjelaskan gelombang Islamisasi yang signifikan pada abad ke-13. Nah, jadi kan tadi kita sudah tahu di mana aja sih jalur kedatangan Islam itu. Lalu di mana sih pusat dakwah Islam tersebut? Pusat awal dakwah itu ada di beberapa wilayah. Yang menjadi pusat awal penyebaran Islam itu adalah Samudra Pasai di Aceh, Barus, Sumatera Utara, dan beberapa daerah di pesisir utara Jawa seperti Gresik. Nah, proses Islamisasi di sana umumnya dimulai dari pernikahan pedagang Muslim dengan bangsawan lokal, kemudian menyebar ke lingkungan di sana dan selanjutnya ke masyarakat luas melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, peran Samudra Pasai. Samudra Pasai dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, berdiri di sekitar abad ke-13. Perannya sangat signifikan karena menjadi pusat studi Islam awal, tempat para ulama berdatangan, serta menjadi pelabuhan dagang yang ramai, sehingga mempercepat penyebaran Islam ke wilayah sekitarnya, termasuk Semenanjung, Malaya, dan Jawa. Jadi kan kita sudah mengetahui di mana aja sih pusat awal dakwah sebelum masa Wali Songo itu. Lalu siapa saja sih tokoh dan bagaimana metode dakwahnya? Selain para pedagang, ada juga tuh ulama atau mubalik yang awalnya tuh tidak terlalu banyak terekam di sejarah. Namun keberadaannya mereka tuh dapat disimpulkan dari catatan-catatan asing. Contohnya itu tuh si Syekh Syafaruddin yang disebutkan dalam legenda Cirebon, atau beberapa ulama yang dimakamkan di kompleks makam kuno. Nah, ada juga nih metode dakwah pra-Wali Songo, yaitu ada perdagangan, pernikahan, pembentukan komunitas, teladan akhlak, penerimaan Islam, kesetaraan, kesederhanaan syariat, dan keunggulan moral pedagang. Nah, jadi kan sudah tahu ada beberapa tokoh penyebaran Islam sebelum masa Wali Songo tersebut. Emang ada ya bukti-bukti dari keberadaan tokoh-tokoh tersebut? Jelas ada, yaitu penemuan arkeologis, yaitu nisan makam Fatimah binti Maimun di Lerah, Gresik, dan nisan makam Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai. Adalah bukti kuat keberadaan komunitas Muslim di Nusantara jauh sebelum Wali Songo. Selain itu, ada juga makam-makam kuno lain di Aceh, Sumatera, pesisir utara Jawa yang menunjukkan indikasi kehadiran Islam pada periode awal. Nah, jadi di situ kan dijelaskan kalau semisal Islam itu termasuk agama pendatang setelah Hindu dan Buddha. Kira-kira gimana ya cara awal Islam waktu pertama kali datang ke Indonesia? Corak awalnya tuh ada corak mazhab. Jadi itu Islam berkembang pada masa pra-Wali Songo, umumnya bermazhab Syafi'i. Sama seperti mazhab yang dominan di Yaman, Hadramaut, dan Gujarat. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan wilayah-wilayah asal para pedagang dan ulama. Nah, ada juga pengaruh budaya lokal. Pada periode awal ini, pengaruh budaya lokal masih sangat kuat. Islam
Dalam praktik sehari-hari, elemen-elemen budaya lokal seringkali masih terlihat, misalnya dalam upacara adat atau tata cara kehidupan bermasyarakat yang kemudian secara perlahan diislamkan. Nah, pastinya ketika penyebaran Islam itu sendiri pastinya ada perseteruan atau mungkin malah menjadi kerjasama antar kerajaan yang ada di Indonesia. Itu kira-kira bagaimana ya? Ada tuh interaksi antar komunitas muslim awal dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha pada umumnya damai dan koeksistensial. Mereka hidup berdampingan, terutama di daerah pesisir yang menjadi pusat perdagangan. Terkadang terjadi hubungan saling menguntungkan dalam perdagangan. Nah, yang kedua itu ada penguasa Hindu Buddha yang memeluk Islam. Ada beberapa contoh penguasa lokal yang memeluk Islam sebelum Wali Songo. Misalnya di Samudra Pasai, Sultan Malik As-Saleh awalnya adalah seorang kepala suku lokal yang kemudian memeluk Islam. Dampaknya adalah pendapatan Islamisasi di wilayah kekuasaan karena rakyat cenderung mengikuti keyakinan rajanya. Ini membuka jalan bagi Islam untuk tidak hanya menjadi agama individu atau komunitas, tetapi juga menjadi agama resmi suatu kerajaan. Jadi apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari penyebaran Islam sebelum masa Wali Songo tersebut? Nah, jadi untuk hikmah dalam dakwah ini adalah untuk saling mengajar, bukan untuk saling ngejek. Dakwah adalah pengajaran, bukan untuk mengajar. Dakwah dilakukan untuk membina, bukan menghina. Dan dakwah dilakukan untuk mencintai, bukan untuk mencaci. Serta dakwah dilakukan untuk menasihati, bukan untuk saling menusuk hati golongan lain. Jadi mungkin segitu dulu ya penjelasan dari kami tentang dakwah sebelum masa Wali Songo. Semoga ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.